Apa sing iso nggarai awake dhewe menarik? Gak ono sing mustahil. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mendengarkan. Selamat datang di episode terbaru Musiji. Mungkin ini kita nggak sesering kemarin ya, kayak setiap hari ada rilis episode baru. Tapi ya kita coba-coba aja deh, full. Jadi di episode kali ini gue akan ngebahas soal film Sri Mulat. Ini belakang Sri Mulat Pil yang Mustahil babak pertama. Jadi ini bakal dibagi dua babak, kayak Warkop DKI Reborn. Kalau teman-teman ingat tuh ada yang part 1, part 2, terus ada lagi yang part 3 sama part 4 gitu. Jadi pada dasarnya Sri Mulat Pil yang Mustahil babak pertama ini menceritakan tentang sebenarnya ini film biopik sih jatuhnya, biopik. Meski banyak fiksinya, cerita tentang kehidupan generasi Sri Mulat di era 80-an. Latarnya lebih banyak di Solo dan di Jakarta, di mana ini tuh Pak Teguh Slamet yang merupakan pendirinya Sri Mulat tahun 50-an. Saat itu lagi dalam masa krisis ekonomi, krisis ekonomi waktu zaman Soeharto. Dia berusaha gimana caranya Sri Mulat bisa tetap eksistensinya tetap ada meski di zaman era segitu, gitu. Di era krisis moneter kayak gitu. Dan akhirnya kebetulan mereka dapat misi untuk tampil di depan Pak Soeharto di Jakarta. Jadi mereka semua berangkat, nggak semua sih, maksudnya sebagian Sri Mulat dari Solo seperti Tarzan, Kesi, Nunung, Bu Jujuk, Pak Timbul, Gepeng, Basuki, Paul, Ani, apa lagi gue lupa. Kayaknya itu sih. Sama siapa ya satu lagi? Kok kayaknya gue ada kelupaan lewat. Pokoknya gitu lah. Yang ada di inilah, yang pokoknya yang ada di dalam di belakang ini. Mereka semua ditugasin untuk berangkat ke Jakarta, tinggal di Jakarta dan mempersiapkan diri untuk bertemu dan tampil di panggung di depan Pak Presiden gitu. Ya itu babak pertamanya memang ngomongin soal itu. Jadi emang ekspektasi gue ketika pertama kali mau nonton film Sri Mulat ini, gue memikirkan ya paling nggak banter-banter ini tuh bakal kayak Warkop DKI Reborn gitu. Tapi setidaknya versi lebih jelasnya aja gitu ceritanya. Karena Mas Fajar Nugros tahu gue, kalau dia nggak di Star Vision, dia orangnya lumayan idealis ya. Kalau misalnya kita lihat Star Vision kayak Relationship, Joe Wisband, itu kan ya apa ya, komersil banget lah istilahnya. Sementara Sri Mulat ini di bawah bendera Idean Picture, yang dulunya itu adalah PH bernama Demi Istri Production, punyanya Mas Fajar Nugros. Kalau pada ingat tuh film-filmnya tuh kayak Terbang Menembus Langit sama Muammar M. Jakarta Undercover, itu kan filmnya idealis banget ya filmnya. Benar nggak kayak film-film komersial pada umumnya gitu. Jadi ya apalagi ini PH-nya dia sendiri, tentu dia punya seleranya sendiri, dia pasti ngikutin selera sendiri gitu. Jadi dalam pikiran gue ketika ekspektasi pertama kali nonton Sri Mulat ini adalah ya ini bakal kayak Warkop DKI Reborn, tapi seperti setidaknya lebih jelasnya gitu. Dan ternyata saya menonton emang benar sih, emang kayak enggak kayak Warkop DKI Reborn tuh, kalau gue boleh kasih persentase itu kayak 20% dari film ini tuh kayak Warkop DKI Reborn banget, ada cerita-cerita fiksinya gitu. Terus sisanya adalah film biografi. Tapi kalau untuk biografi yang gue kagetin adalah meski kita dapat cerita tentang Sri Mulat, komedi-komedi Sri Mulat tuh dapat gitu bisa. Jadi kayak seolah-olah tuh ngasih tahu komedi-komedi Sri Mulat itu datang dari orang-orang lain, bukan kayak, jadi kayak semacam kayak mungkin orang-orang bertanya-tanya komedi Sri Mulat itu datangnya dari mana sih, inspirasinya dari mana sih. Jadi kayak seolah-olah film ini tuh ngasih tahu nih ke kita komedi-komedi Sri Mulat itu tuh datang dari orang-orang sekitar, rakyat-rakyat. Jadi makanya Sri Mulat itu disebut sebagai hiburan rakyat, hiburan komedinya rakyat banget gitu. Beda sama Warkop DKI Reborn, itu biasanya segmentasi pasarnya itu kebanyakan penonton-penonton bioskop yang ya istilahnya berduit lah gitu. Saya tahu gue ke Sri Mulat ya emang panggung-panggung kecil, panggung-panggung rakyat gitu, kayak dari desa ke desa atau enggak dari ya panggung ke panggung gitu. Itu kan ya
beda ya penontonnya, lebih rakyat banget gitu. Jadi kayak seolah-olah ini tuh kayak mencoba sekaligus menunjukkan kayak komedi-komedi Sri Mulat tuh datangnya dari sini loh. Kayak contohnya tuh komedi paling ikoniknya Sri Mulat adalah pas dia minum pakai cangkir tuh kan ada sendok, sendoknya nyolok mata. Itu kan ikonik banget ya, komedi kayak joke kayak gitu tuh udah banyak banget dipakai di Indonesia, tapi kan orang nggak ada yang tahu asalnya tuh dari mana sih. Dan yang nggak tahu jadi taunya tuh di sini, gue juga baru tahu eh, apa namanya, adegan komedi itu tuh datangnya tuh dari Sri Mulat pertama kali gitu. Dia kayak oh jadi dari sini gitu. Soalnya karena kan itu emang udah banyak yang udah menjamur di mana-mana tipe komedi-komedi yang kayak gitu. Dan tidaknya film itu ngasih-ngasih yang kayak gitu. Kayak contohnya lagi yang paling kocak lagi adalah yang soal tongkat, yang Wani Darmawan tuh dikasih tongkat sama Paul, terus tiba-tiba dibilang loh tongkat saya mana, terus tiba-tiba dibalik-baliknya kayak gitu-gitu sih, tongkat kebalik-balik tuh. Itu kocak banget sih, beneran kocak banget. Kelebihan terbesar film ini adalah menurut gue adalah di Biowan. Biowan di sini berperan sebagai Mas Gepeng. Gue jujur Mas Gepeng itu baru tahu justru dari film ini gitu, kalau ternyata Mas Gepeng itu ada. Dan bahkan kebanyakan orang-orang yang hidup di era itu taunya Gepeng itu superstar banget meski cuma bentar gitu, karena dia kan baru mulai itu kan tahun 80-an, sementara tahun 88 dia udah meninggal gitu. Jadi kayak superstar yang sayang aja meninggalnya cepat banget gitu. Makanya anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak tahu deh. Gue juga baru tahu Mas Gepeng itu gara-gara dari sini juga gitu. Dan ketika sebelum gue nonton, gue sempat lihat-lihat YouTube. Gue pengen lihat Mas Gepeng itu kayak gimana sih orang, gimana kayak gimana. Dan ketika gue nonton, Biowan ini sama persis banget. Bahkan dari dia cara menguruskan badan dia. Karena sini, anjir Biowan tuh beda banget mukanya gitu. Kayak kurus banget, kurus banget. Kalau yang gue denger-denger dia emang kayak diet ekstrim banget buat ini, dan itu buat gue apresiasinya gede banget. Bahkan ketika dia ngelakuin itu, actingnya juga kayak dia mengubah suara dia itu jadi kayak Mas Gepeng. Dan yang gue denger dari YouTube ketika Mas Gepeng ada di panggung Sri Mulat, itu persis sama gitu, kayak seolah-olah dia tuh dirasukin sama haruannya Mas Gepeng gitu di sini. Karena emang persis banget gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat setelah nonton Sri Mulat nih, pulang ke rumah, cari komedi panggungnya Mas Gepeng atau filmnya Mas Gepeng pernah main film teman-teman kalau nggak tahu. Ya emang kayak gitu gitu, persis sama persis gitu. Tapi kalau ditanya apakah berarti berarti bagus dong Biowan, ini menurut gue sih bagus. Tapi mungkin kalau yang bagus kayak wah banget kayaknya sih ya belum, mungkin karena mungkin eksplorasi Mas Gepengnya mungkin baru karena di babak pertama. Babak pertama ini emang menurut gue belum terlalu fokus ke Mas Gepeng. Ini tuh lebih fokus ke ngenalin anggota Sri Mulat gitu. Karena ya anggota Sri Mulat yang sampai sekarang anak-anak zaman sekarang tahu Nunung. Nunung kan ada tuh di OVJ. Dan gue juga baru tahu Nunung itu anggota Sri Mulat tuh dari sini gitu. Gue dari dulu mikirnya tuh ya dia itu apa ya, kumpulannya Parto Sule gitu. Ternyata dia tuh emang awalnya dari tahun 80-an waktu masih muda itu dari Sri Mulat. Dan gue juga baru tahu dari sini. Jadi Sri Mulat tuh kelebihan namanya adalah banyak hal-hal tentang komedi Indonesia baru gue tahu tuh dari sini gitu. Tesi ya kalau Tesi gue tahu ya Sri Mulat. Tesi Tesi itu terkenal banget gitu. Terus satu lagi sama Tarzan. Tarzan kan kita lihat masih aktif ya. Tarzan yang diperanin sama Ibnu Jamil masih aktif sampai sekarang, main film, dan bahkan Tarzan pun main di sini gitu di Sri Mulat yang Mustahil gitu. Dan ya itu yang kita tahu cuma 3 itu gitu loh dari Sri Mulat. Dan kita juga baru tahu Pak Timbul, gue baru tahu Bu Jujuk, gue baru tahu Ani, gue baru tahu Basuki, Gepeng, gue Paul gue juga baru tahu gitu semua. Jadi emang kelebihan terbesarnya adalah gue paling nggak bisa tahu sejarah komedi Indonesia tuh kayak gini gitu. Oh ternyata Sri Mulat tuh kayak gini dulu serame ini. Dan gue dulu mikirnya Sri Mulat tuh kan dulu sempat ada acara TV-nya ya, gue lupa di mana ya, di MNC atau di, pokoknya ada deh ingat gue acara Sri Mulat panggung kayak OVJ gitu. Gue mikirnya Sri Mulat tuh ya udah tok gitu, ternyata Sri Mulat itu juga udah bergenerasi-generasi gitu. Dan film ini juga ngejelasin itu, meski cara menjelaskan bergenerasi gue rasa kurang bagus sih. Kayak cuma dikasih di awal intro tuh ada teks muncul Pak Teguh Selamat Raharjo mendirikan Sri Mulat pada tahun 1950-an dan dia telah melahirkan banyak generasi. Gue tuh pengennya ya, mungkin karena kurang budget kali, karena kurang pemain aktor yang kira-kira cocok,
peranin generasi-generasi sebelumnya untuk kayak paling nggak dilihat-liatin dikit gitu. Mungkin karena dikit, jadi ya cuma dikasih lihat kayak gitu sih. Padahal sebenarnya kalau gue sih berharap kayak dilihatin gitu beberapa komedian-komedian Srimulat di era sebelum mereka yang pernah muncul gitu. Dan nasibnya kayak gimana itu gue penasaran banget, nasibnya itu kayak gimana, kenapa nggak ditampilin di sini juga gitu, atau nggak paling nggak di mention gitu, karena kayaknya gue rasa orang-orang yang lahir sama daun itu kalau sekarang mungkin mempertanyakan gitu kenapa nggak dimunculin gitu. Ya itu sih. Terus selain itu juga menurut gue yang paling oke di antara yang lain adalah Elang El Gibran. Elang El Gibran ini menurut gue aktor muda, masih baru banget namanya. Sebenarnya bukan baru sih, udah lumayan lama dari kecil, tapi namanya nggak naik-naik. Sebagai aktor remaja juga orang juga masih orang siapa gitu. Nggak terkenal ya, nggak kayak Jeffrey Nicole lah. Kalau Jeffrey Nicole kan baru mulai karirnya dari Biar Nathan tuh udah langsung mendek gitu. Elang padahal sebenarnya gue sih bilangnya sih Jeffrey belum sebagus itu aktingnya. Ya gimana ya? Memang gue akuin ya Jeffrey belum sebagus itu aktingnya. Elang El Gibran, gue sejujurnya belum pernah ngeliat dia langsung dapat peran yang screen time-nya gede banget. Gue terakhir nonton Elang El Gibran tuh di film One Night Stand, filmnya Putri Marino sama Jordi Pranata. Itu cuma bentar banget. Jadi gue nggak bisa ngerasain actingnya yang bagus, gue nggak bisa ngerasain emosi dia. Tapi di sini Elang El Gibran tuh wah, gila di antara aktor-aktor remaja yang ada. Bahkan menurut gue Biowan yang udah benar-benar apa ya, all out banget untuk meranin karakter Mas Gepeng secara fisik, actingnya masih kalah gitu sama Elang El Gibran gitu. Elang El Gibran di sini kayak nge-carry semuanya gitu. Bahkan aktor-aktor yang kayak Ibnu Jamil, kita udah tahu ya, Ibnu Jamil itu udah lama banget main film gitu. Dimas Aditya kita udah tahu juga udah lama. Morgan Oy kita juga udah tahu dia udah lama banget gitu main film. Nah, Elang El Gibran di sini tuh ngebawa semuanya kayak apa sih namanya, ngangkat semuanya gitu dengan actingnya itu, performa actingnya itu sebagai Basuki itu bagus banget gitu, kayak cara intonasinya ngomong kayak Modaro gitu apa segalanya bagus banget gitu. Gue ngeliatnya anjir nih orang nih kenapa bisa nggak naik namanya gitu, actingnya bagus kayak gini kenapa orang nggak ada yang ini, nggak ada yang ngeblas nama dia gitu bagus ini gitu. Dan gue harap sih setelah Remulat dia namanya naik sih Elang El Gibran, karena gue rasa ya Indonesia tuh butuh aktor kayak gini gitu. Mungkin emang benar Elang El Gibran tuh nggak seganteng Jeffrey Nicole, nggak seganteng Angga Yunanda, dan malah menurut gue ya biasa aja gitu kan. Tapi acting itu bagus banget gitu loh. Gue nontonnya itu kayak bagus banget, dan gue rasa ya nominasi FFI untuk supporting actor harusnya sih masuk ya Elang El Gibran sebagai Basuki. Karena setelah gue pulang tuh gue cari Basuki itu kayak gimana sih actingnya. Kalau itu, dan gue waktu itu nonton Aneka Trimulat Ria di YouTube ada kalau mau nyari. Waktu itu pas pembukaan openingnya adalah Basuki yang lagi duduk dan dia ngomong sendiri. Itu persis banget kayak Elang El Gibran. Dan apa ya, kayak plakatif copy paste gitu. Jadi kalau misalnya gue harus memperingatkan, Elang El Gibran itu nomor 1 yang paling bagus. Yang kedua adalah Biowan. Biowan yang kedua yang bagus. Yang ketiga Erika Karlina. Erika Karlina itu kan apa ya? Aktris yang sebenarnya apa ya bilangnya ya, bahasa selebgram. Gue bilangnya selebgram tapi nggak selebgram juga, karena gue juga kurang-kurang tahu Erika Karlina ini munculnya dari mana gitu. Dia kalau gue lihat, karena gue nggak follow Instagram dia, Erika Karlina ini pesonanya di Instagram dia tuh kayak cewek-cewek hits banget. Tapi di sini ketika dia meranin Bu Juju, gue juga cukup kaget gitu kayak dia bisa ngehilangin pesona dia sebagai cewek-cewek hits. Karena gue inget Instagram dia tuh sering bergaul sama Aukarin sama Rachel Fenya gitu. Jadi kayak anak-anak. Tapi di sini dia sebagai Bu Juju tuh yang punya wibawa yang sama dengan persis kayak Pak Teguh yang diperan sama Ruslan Rosadi. Dia bisa ngilangin pesona karakter asli dia yang di real life istilahnya, untuk meranin Bu Jujuk tuh bagus banget gitu loh. Jadi kayak kalem, tenang, nggak banyak dialog juga di sini Erika Karlina, tapi langsung kayak oh bagus juga nih orangnya. Karena setelah gue ngeliat filmografi dia itu baru main 2 film sebelum ini, dan filmnya itu juga film tahap apa gitu kayak gue lupa ya filmnya kayak Erika Karlina. Gaskui
gue nonton, dan gue juga malah nggak tahu Erika Cardina yang mana satu gitu di film ini. Satu lagi gue lupa apa ya, Pascal kalau nggak salah di film yang La Ramon ada Erika, gue lupa sih. Bahkan di dua film itu dia terlupakan gitu, gue sampai nggak inget Erika Cardina yang mana satu orangnya gitu. Dan di sini tuh kayak nunjukin gitu, ini gue tuh kayak gini loh, bisa kayak gini gitu. Dan malah menurut gue yang kurang di sini adalah tiga besar nama Indonesia. Ibnu Jamil yang udah lama meranin Tarzan tuh kurang banget gitu. Tarzan tuh gue tahu banget, sampai sekarang gue tahu banget gaya komedi dia tuh kayak gimana gitu, yang kayak gitu ya. Yang kayak gitu kayak ya itu Tarzan banget. Tapi kalau di sini gue ngelihat Ibnu Jamil tuh masih meranin Ibnu Jamil gitu, cuman bedanya dia agak aneh gitu, jadi kayak sosokan jadi Tarzan gitu. Jadi kayak gue rasa Ibnu Jamil bahkan kan di sini Tarzan yang asli kan ada muncul ya, dan dia ngikutin gaya komedi dia juga gitu. Ketika dia disandingin berdua kalah gitu, Ibnu Jamilnya itu kayak nggak bisa setara kekuatan komedinya Tarzan gitu di sini. Makanya gue ngerasa kayak Ibnu Jamil sebagai Tarzan kayaknya masih kurang gitu. Kalau mungkin wajah oke, wajahnya pasti kasih gigi depannya itu oke, mirip Tarzan, tapi kayak secara keseluruhan ya nggak kayak Tarzan. Kayak ngeliat gue nggak ngeliat ya udah Jamil gitu, tiba-tiba menyusup ke Sri Mulat gitu. Dimas Aditya, gue lupa ini Dimas Anggara atau Dimas Aditya ya. Bentar, saya googling dulu karena saya lupa. Simulasi yang mahal. Ya ini sekalian mau kena laptop ya, jadi bisa ngobrol. Dimas Aditya. Soalnya gue bingung ya. Dimas Aditya sama Dimas Anggara tuh mukanya juga mirip-mirip banget gitu. Dimas Anggara. Oh, Dimas Anggara ternyata. Tapi gue inget banget Dimas Anggara sama Dimas Aditya itu mukanya mirip-mirip banget gitu. Jadi gue juga bingung gitu, nama-nama Dimas lagi depannya gitu. Dimas Anggara ini inget gue tuh pemain lamanya screenplay, main di Magic Hour, London Love Story, yang kayak gitu-gitu sih. Dan dia meranin Pak Timbul. Gue juga nyari tahu ternyata Pak Timbul itu ada cikal bakal stand up comedian Indonesia gitu. Karena dia kalau Sri Mulat main, dia muncul itu biasanya dia diawali dengan monolog kayak bisa 10 menit, 11 menit, 10 sampai 15 menitan dia monolog komedi gitu. Dan di sini di Mas Anggara kayaknya paling kurang gitu. Paling kurang apa ya istilah, kurang meyakinkan gitu sebagai Pak Timbul, karena gue lihat di sini dia jatuhnya kayak apa ya, nggak komedinya di Mas Anggara juga nggak dapet gitu ketika dia coba meranin karakter Pak Timbul, dan karakter Pak Timbul lo coba ngasih komedi nggak dapet gitu, nggak dapet sama sekali. Malah ketika gue ingat adegannya ketika yang sebelum yang di toilet, yang di depan toilet, ini toilet dia ngomongin soal renang, itu gue sama sekali nggak ada yang ketawa, satu studio itu nggak ada yang ketawa sama sekali, karena orang malah kayak apa sih komedinya, apa sih ini, nggak paham, gue nggak bisa. Tapi emang nggak semua aktor itu sebenarnya bisa ngedeliver komedi, tapi nggak semuanya bisa gitu, nggak semuanya paham, karena mereka tahu ya udah mereka ngedeliver dialog, tapi kebetulan dialognya bisa lucu. Nah di Mas Anggara tuh kayak gini gitu, dia ngira ketika dia ngedeliver dialog dia bisa bikin penonton ketawa gitu, dan itu yang terjadi di sini. Dan apapun yang keluar dari mulutnya Pak Timbul itu nggak ada yang lucu gitu loh. Dan ya gimana ya, itu yang sayang banget sih menurut gue. Apalagi dia sini nggak ada dikasih monolog komedi gitu. Mungkin mungkin di babak kedua mungkin ada, nggak tahu ya. Karena emang setelah gue cari-cari di internet, Pak Timbul itu emang terkenalnya dengan monolog 10 menitan dia itu. Dan emang nggak dilihatin sih, nggak tahu ya. Mungkin ntar di babak kedua sih bakal kelihatan. Terus yang ketiga menurut gue adalah antara Morgan Oy sebagai Paul sama Zulfa Maharani sebagai Nunung. Karena kalau Nunung gini, gue tau kalau Nunung tuh orangnya kayak gitu tuh, orangnya kayak ya ngomongnya kayak gitu, bahasanya kayak gitu, cara dia ngedelivernya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, Zulfa Maharani itu terlalu over banget gitu. Mirip banget sama, lumayan mirip sama Nunung gitu, bisa main tompel gitu. Tapi cara dia ngomong gitu tuh gue kurang suka sih, terlalu lebay banget. Gue nggak tahu apakah Mas Fajar Nugroho pengennya dibuat lebay mungkin apa gimana, atau ternyata ntar di babak kedua dia mengurangi, ketika dia dapat pesona dia yang beneran dia nggak terlalu kayak gitu, nggak tahu ya. Karena tahu gue kalau Nunung tuh di panggung OVJ atau di mana atau di ini talkshow
nggak kayak gitu, nggak selebay itu menurut gue. Apakah ntar di babak keduanya itu bakalan ada pengembangan karakternya berubah jadi Nunung yang biasa kita lihat di TV atau gimana ya nggak tahu ya. Karena emang ya kurang aja sih. Kalau Morgan Oi menurut gue dia dikit sih, screen time itu dikit banget. Dia meranin Paul, dan yang gue suka sebenarnya ada dia ngubah suara dia di sini gitu. Morgan Oi itu ngubah suara jadi kayak Paul banget. Yang kayak gitu tuh. Gue bingung sih itu gimana ya. Nggak mengubah suaranya jadi kayak gitu tuh terkin tenggorokan banget sih itu. Tapi emang gue ngeliatnya ya Morgan Oi masih meranin diri dia sendiri gitu. Masih pesona dia itu masih ada gitu. Jadi ya kurangnya di situ. Terus yang menurut gue menarik selain anggota Trimulat di sini adalah Wani Darmawan. Wani Darmawan tuh gue inget di film Kucing Butuh Benda itu serius banget orangnya. Di banyak film Wani Darmawan tuh selalu kelihatan orang yang punya wibawa, serius, ngeri, serem. Terus tiba-tiba di sini mukanya tetap serem, tapi ngelawak gitu, ngelawaknya Trimulat gitu. Jadi gue liatnya, astaga Wani Darmawan diginiin tapi lucu gitu. Itu menurut gue ya, sepanjang film adegan paling lucu itu Wani Darmawan. Setiap Wani Darmawan muncul, gue inget tuh yang waktu dia duduk, atau tiba-tiba melewati, itu kocak banget. Sama ya, udah deh gue pergi, jangan, udah gue pergi, jangan. Itu lucu banget sih. Wani Darmawan tuh, kan gue liat muka itu nggak kayak orang lucu, kayak orang serius aja gitu. Muka kayak tegang gitu, tapi bisa lucu gitu. Itu yang benar-benar gue tuh paling berkesan sih, berkesan banget sih menurut gue. Apa ya? Terus juga arah cerita Sri Mulat ini menurut gue masih kurang jelas di babak pertama. Mungkin emang pengen nyeritain soal Sri Mulat, cerita soal Sri Mulat, tapi arahnya aja sih belum jelas. Kayak yang mau lo ceritain apa sih sebenarnya? Karena kan di sini mereka fokusnya itu adalah pengen nampil di depan Presiden Soeharto ya. Kalau Presiden Soeharto serem banget kan, kita tahu. Tapi persiapannya harus total banget. Sementara di sini sepanjang film, ya itu dia nggak ada dilihatin, malah kayak persiapan mereka tuh ngapain sih sebenarnya, cuman kayak udah menjelang akhir aja baru dilihatnya persiapan. Itu pun persiapannya juga yang kecil-kecil gitu. Jadi kayak padahal di presiden lo nanti depan presiden ya berarti persiapannya harus matang banget, dan sih nggak diliatin gitu loh persiapannya. Nggak tahu ya kenapa, apakah nggak emang sengaja pengen lebih, karena waktu mereka melakukan persiapan itu mereka menemukan jati diri kayak Tesi, yang kalau di sebelumnya di Tesi di sini sebagai Kabul, Basuki si Erik Estrada, dia itu laki banget, tegap banget. Terus karena ternyata dia nggak lucu, dia akhirnya nemu Bencong, akhirnya ada curhat-curhat sama Bencong itu, dan akhirnya ada bentuk pesona. Dan kita kalau lihat Tesi ya sekarang kalau komedi, kan dia Tesi itu kan karakter Bencong, dan orang juga ketawanya ngakak banget gitu. Jadi kayak menurut gue Trimulat yang Musta babak pertama ini cuman pengen ngenalin sekaligus ngembangin gitu. Dan mungkin babak keduanya ini lebih berfokus kepada Trimulatnya gitu. Cerita arah Trimulatnya ini pengen diperkenalkan nih, cerita hidup mereka yang sesungguhnya gitu. Karena di sini emang masih kurangnya di situ sih. Sama menurut gue adalah penempatan subplot fiksinya gitu. Kayak tiba-tiba di rumah mereka tuh ada hantu kuntilanak di rumahnya untuk nambahin kelucuan. Menurut gue penempatannya kurang tepat aja sih. Kayak apa ya, si Gepeng lagi di rumahnya apa, Royani lupa. Terus tiba-tiba pindahin satu kuntilanak. Itu tiba-tiba pindah lagi ke Royani, tiba-tiba kuntilanak. Dan dikit pun mereka cuma dikit aja ngebahas apa namanya tuh, pertunjukan yang di presiden itu. Jadi kayak seolah-olah kayak meremehkan itu, tapi tiba kuntilanak nggak diremehin gitu. Gitu sih. Oh iya, gue lupa satu lagi itu Teuku Rizky-Kana sebagai Pak Asmuni ya. Astaga, padahal Pak Asmuni itu dalangnya gitu, kok bisa gue lupa gitu. Ya Pak Asmuni sebagai Teuku Rizky-Kana itu menarik, tapi gue masih agak bingung dengan joke dia gitu. Karena di sini joke-nya dia itu paling repetitif, paling banyak banget diulang-ulang terus gitu. Gue ingat satu joke-nya adalah ketika yang minum teh terus ada laler. Gue nggak tahu ya itu joke-nya Sri Mulat, katanya sih emang joke-nya Sri Mulat, tapi gue nggak tahu lucunya itu di bagian mana gitu. Ketika dia bilang lauk rasanya, terus dibilangnya tehnya kayak ada laler-lalernya, ada rasa lalernya. Yo memang gitu.
kata orang ya, kata yang gue dengar dari apa ya, yang dulu di Sri Mulat, dari grup gue itu ada yang bilang kalau itu emang joknya Sri Mulat, emang itu lucu, dulu sih lucu. Terus pas gue tanya emang lucu di mana ya, dia juga nggak bisa menjelaskan gitu bagian lucunya itu di bagian mana gitu. Jadi makanya gue pas Pak Asmuni ngeluarin joke itu, dan joke itu dipakai berulang-ulang, benar-benar berulang-ulang banget dipakai, sampai bahkan ending film ini ditutup dengan joke itu, seolah-olah itu tuh joke puncaknya, padahal udah dari tadi dipakai mulu joke-nya. Jadi makanya lucunya itu di mana gue juga kurang tahu gitu. Tapi kalau Pak Asmuni Teuku karena sebagai Asmuni ya oke okay lah. Uh, ya, lumayan lumayan. Tapi emang yang paling meng-carry menurut gue Elang El Gibran tuh wah gila sih emang. Ya itu sih kalau untuk kekurangannya ya udah jelas ya. Paling ya harapan terbesar gue babak keduanya bisa lebih mengeksplor simulat aja sih. Jangan terlalu kayak gini, jangan kayak subplot fiksinya dibanyak-banyakin sih. Dan gue sih lebih berharap cerita soal gepengnya sama komedinya itu lebih dikeluarin, karena di sini gue nggak tahu nih, karena gue nggak tahu Gepeng itu orangnya kayak gimana, dan di sini Gepeng itu belum berkomedi sama sekali gitu. Maksudnya belum kayak muncul di panggung Sri Mulat, jadi gue sama sekali masih penasaran nih Gepeng nih komedinya tuh kayak gimana gitu, yang dibawa sama Biowan. Ya itu sih, tapi tidaknya yang gue apresiasi adalah di Sri Mulat ini, pemeran Sri Mulatnya ini nggak ada satupun komika gitu. Kenapa? Karena kalau komika ngebawa peran komedi ya pasti lucu gitu loh. Kalau nggak lucu justru aneh gitu kan. Mereka kan seharusnya lucu karena mereka juga kerjanya sehari-hari komedi gitu. Nah sementara ini Sri Mulat yang gue tahu adalah karakter-karakter ini aktor drama banget, yang kalau main film komedi pun bukan aktor yang kebagian porsi komedi gitu. Jadi ya gue apresiasi sih mereka bisa ngebawain komedinya di sini bagus, bahkan meski memang ada hit and miss. Ya emang benar sih Sri Mulat nih film yang hit and miss banget sih. Nggak semuanya lucu, nggak semuanya lucu ya. Semua film komedi juga kayak gitu sih, lo nggak mungkin bisa mengharapkan seluruh film itu lucu banget gitu. Pasti nggak ada yang lucu pasti di situ. Tergantung selera dan referensi, karena komedi kan ada masalah itu ya. Terus pertanyaannya ada, kalau misalnya lo nggak kenal Sri Mulat nih, nggak tahu komedinya kayak gimana, terus apa lagi ya, nggak tahu siapa-siapa aja orangnya, apakah bisa nonton Sri Mulat Hill yang Mustahil? Menurut gue bisa, karena justru Sri Mulat itu kenalin ke lo loh, kayak gini loh komedi Sri Mulat. Mungkin kalau lo nggak ketawa dengan komedi Sri Mulatnya nggak apa-apa sih, dia lo udah tahu Sri Mulat tuh kayak gini loh komedinya. Kalau Warkop DKI kan slapstick apa namanya, slapstick yang apa ya, heboh banget ya, slapstick yang heboh banget, terus banyak nyahut-nyahut komedi-komedi itu ya, gitu, komedi yang kayak gitu kalau Warkop DKI. Nah kalau kayak gini ya kayak gini gitu, tipe-tipe komedi yang kayak gini. Jadi setidaknya ketika kalian nonton Sri Mulat yang Mustahil dan nggak tahu Sri Mulat yang siapa, ya keluar dari bioskop kan juga langsung tahu. Jadi kayak kalau misalnya nggak tahu Sri Mulat siapa, nggak tahu komedinya kayak gimana, menurut gue kalau nonton ini nggak masalah gitu, nggak masalah sama sekali. Kalau cuma mau lihat Biowan dia totalitas dalam meranin gaping sampai ngurusin dan ngebutakin kepala itu, ya monggo monggo aja, karena emang bisa banget ngelihatnya gitu. Tidaknya Sri Mulat ini menurut gue menjadi pertanda utama kelahirannya bintang-bintang remaja yang kemungkinan besar bisa jadi satu bintang yang besar di Indonesia gitu. Ya jelas dari Biowan yang kita lihat udah totalitas banget, itu udah kayak Reza Rahardian tapi masih remaja. Satu lagi Elang El Gibran yang pasti Elang El Gibran itu umur berapa ya, 20-an deh. Dan Elang El Gibran tuh udah nunjukin gigi banget. Dia tuh aktor muda yang aktingnya tuh menggigit banget istilah. Kayak Arawinda Kirana di Yuni ya kayak gitu, menggigit banget gitu. Itu sih kalau menurut gue sih Sri Mulat Hilya Mustahil tidak seperti Warkop DKI Reborn. Jadi nggak perlu takut, karena kebanyakan orang takut nonton Sri Mulat, takut jelek, takut komedinya absurd, ceritanya absurd kayak Warkop DKI Reborn. Enggak, tenang aja, ini ceritanya jauh lebih jelas, terus jauh lebih memperkenalkan Sri Mulat dengan baik, nggak ngerusak sama sekali apapun yang udah diwariskan sama Sri Mulat. Pokoknya film komedi yang menurut gue menyenangkan dan lucu. Kalau
buat orang yang baru tahu Streamlabs sih bakal jadi pengalaman nonton komedi yang baru. Kalau untuk penonton lama Streamlabs bakal jadi film komedi yang nostalgic banget gitu. Karena emang lu bakal, kalau yang nonton Streamlabs dulu-dulu tuh ngeliat jok-jok ikoniknya masuk di sini tuh pasti bakalan kangen sih sama Streamlabs. Ya itu sih paling ya untuk episode kali ini ngebahas Streamlabs yang misal. Nah, kita tungguin aja babak keduanya yang katanya Juli tahun ini. Tapi nggak tahu ya, karena belum ada pengumuman resminya juga. Tapi sih dengar-dengar kabar katanya Juli sih babak kedua. Semoga sih babak keduanya bisa lebih bagus daripada yang pertama dan lebih luas lagi lah. Ya. Oke, paling itu aja sih untuk episode kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kita bakal berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.